pendidikan dan pengajaranlah kita mampu mengubah cermin menjadi jendela. Oleh karenanya, bukalah jendela seluas-luasnya. Mulailah melihat ke sekitarnya, fahami dan maknai apa yang hadir di depan mata. Kemudian, ikatlah dengan kertas dan pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anakku yang hebat, apa kabar? Perkenalkan, saya Wulan Handayani, guru Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang menyusun laporan hasil observasi. Materi Bahasa Indonesia untuk kelas 10 pada semester 1. Bab 1 tentang teks laporan hasil observasi atau biasa kita sebut dengan teks LHO. Apa saja yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Yang pertama, tentang pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua, tentang struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, tentang kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, kalian akan melakukan penyusunan teks laporan hasil observasi. Anak-anakku yang hebat, kata observasi tentu saja tidak asing lagi bagi kalian, bukan? Ya, observasi adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan atau penelaahan atau juga penelitian terhadap suatu objek. Tidak akan menjadi bermakna ketika apa yang kita lihat, apa yang kita amati, apa yang kita kunjungi, apa yang kita telusuri, jika tidak kita tuangkan dalam bentuk verbal sebagai sebuah laporan. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks LHO? Adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil penelitian atau kegiatan observasi. Apa saja ciri teks hasil observasi? Yang pertama, teks LHO itu haruslah berdasarkan fakta. Tentu saja, kalian sudah melakukan pengamatan, melakukan penelaahan, penelusuran, bahkan penelitian. Oleh karena itu, teks yang akan kita tuliskan haruslah berdasarkan pada fakta-fakta tersebut. Karena teks tersebut bersifat berdasarkan fakta, maka teks LHO ini haruslah bersifat objektif. Ini dia, objektif menjadi ciri yang kedua. Apa yang kita tulis dalam teks hasil observasi tentu saja haruslah apa adanya, sesuai dengan data yang kita lihat, sesuai dengan fakta yang ada, yang kita alami sendiri tanpa rekayasa. Lalu, ciri yang ketiga adalah tidak menyimpang dan tidak memihak. Karena apa adanya, maka kita tidak boleh melakukan penyimpangan ataupun tidak boleh memihak pada satu objek atau pada satu pihak. Karena jika kita melakukan hal tersebut, berarti kita sudah menyalahi kaidah-kaidah aturan yang harus hadir dalam menuliskan teks hasil observasi. Ciri yang terakhir adalah ditulis secara lengkap.
Tentu saja apa yang kita amati, apa yang kita lihat, apa yang kita teliti harus kita tulis secara terperinci dari awal sampai akhir supaya memberikan fakta sejelas-jelasnya, ditulis secara lengkap, sistematis, dan terstruktur. Mari kita lihat struktur teks hasil observasi. Apa sih yang harus ada dalam sebuah teks hasil observasi? Ada 3 bagian penting yang harus kalian hadirkan ketika kalian menulis teks hasil observasi. Yang pertama adalah deskripsi umum. Apa yang harus saya tuliskan di bagian ini? Tentu, yang harus kalian tuliskan pada bagian ini adalah pemaparan awal mengenai pengertian atau gambaran umum tentang apa yang kalian amati, yang kalian telusuri, atau yang kalian teliti. Selanjutnya, kalian akan menuliskan deskripsi bagian. Pada bagian ini, tentu saja kalian akan menuliskan penjelasan atau rincian tentang apa saja yang kalian lakukan atau hasil apa saja yang kalian dapatkan dari pengalaman meneliti, menelaah, atau mengamati tersebut. Nah, pada bagian ini kalian jelaskan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, tentu saja untuk memaparkan bagian penjelas secara umum. Selanjutnya adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini juga bisa jadi bagian penutup dari tulisan hasil observasi kita. Deskripsi manfaat tentu saja kalian harus menuliskan manfaat dari apa yang sudah kalian lakukan melalui penelitian atau pengamatan kalian. Deskripsi manfaat ini biasanya berlaku untuk objek-objek yang sifatnya bukan benda hidup. Sementara objek yang sifatnya benda hidup biasanya dideskripsikan melalui perilaku. Nah, anak-anakku yang hebat, bagian yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nanti kita akan berbicara tentang kata, frasa, verba, dan nomina, lalu kalimat definisi dan kalimat deskripsi, kalimat simpleks dan kalimat kompleks, dan tentu saja bagian terakhir kalian akan melakukan penyusunan teks LHO melalui trik-trik apa saja yang harus kalian siapkan ketika hendak menulis teks laporan hasil observasi. Tapi tentu saja kita akan berbicara tentang ini di bagian kedua pada sesi video selanjutnya. Untuk kesempatan kali ini, kita cukupkan sekian pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Semangat belajar anak Indonesia, jangan pantang menyerah meskipun di masa pandemi sekarang ini.